Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini sesuai dengan judul ya, yaitu inspirasi judul skripsi PGMI dan PGSD. Jadi mungkin kalau Anda jurusan itu atau PGMI atau PGSD atau yang lainnya, yang penting dalam rumpun pendidikan, mungkin ini masih bisa dianggap tepat buat Anda. Tapi kalau Anda memang jurusannya PGMI atau PGSD, ini tepat buat Anda ini, karena saya nanti akan menampilkan juga judul yang model studi literatur, judul yang model kualitatif dan kuantitatif. Nah, sini nanti akan saya jelaskan juga variabel-variabelnya mana. Terus ini nanti spesifikasinya judul ini mengarah kemana. Nah, ini nanti saya akan jelaskan per judul ya. Oke, ini yang di samping saya mohon diperhatikan. Untuk yang pertama yaitu adalah ini di sini. Di sini ada judul penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share untuk meningkatkan hasil pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, di sini untuk variabelnya kita cari dulu variabel X-nya mana, yaitu pembelajaran kooperatif. Nah, ini adalah variabel X-nya. Lalu variabel Y-nya mana? Variabelnya yang menjadi tujuan dari strategi pembelajaran ini siapa, atau menjadi titik fokusnya, yaitu adalah ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan hasil pembelajaran IPA. Ini variabel Y-nya. Jadi di sini variabel X-nya, di sini variabel Y-nya. Ya. Lalu ini apa gunanya penerapan strategi atau tipe Think Pair? Ini penjelasan. Untuk tipe Think Pair ini adalah pembelajaran kooperatif model apa, tipe Pair ini penjelasannya, dan penerapan strategi itu adalah yang mengarahkan judul itu mau kemana, yaitu penerapan. Jadi judul ini lebih ke penerapan nanti sampean untuk penelitian, yaitu penerapan strateginya yang sampean teliti ya. Bagaimana itu nanti di lapangan untuk penerapan strategi itu. Nah, ini masuk pada penelitian apa? Kualitatif apa kuantitatif? Ini masuk pada penelitian kualitatif ya. Untuk yang selanjutnya ini juga ada judul upaya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi penyajian data melalui pendekatan realistik. Jadi di sini ada banyak judul. Nanti kalau yang pertama itu mungkin kata-katanya penerapan strategi. Kalau yang kedua ini upaya meningkatkan. Ini kenapa saya buat berbeda-beda? Karena nanti biar banyak kosakata untuk menyusun kata-kata dalam judul Anda. Nah, untuk selanjutnya di sini ada judul upaya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi penyajian data melalui pendekatan matematika realistik. Nah, seperti yang tadi, ini yang pertama tadi adalah penerapan strategi, yang kedua ini adalah upaya meningkatkan. Di sini saya nanti membuatkan judulnya itu berbeda-beda untuk kata-katanya, nanti biar bisa menjadi referensi Anda untuk mencari kata-kata dalam judul itu ya. Nah, di sini kita cari dulu sebenarnya di judul ini upaya meningkatkan pemahaman siswa materi penyajian ini variabel X-nya mana. Jadi tidak mesti variabel X itu tidak mesti berada di depan, tidak. Kalau di sini yang kita teliti adalah ini penyajian data ya. Ini penyajian data melalui pendekatannya ini, pendekatannya matematika realistik ini. Jadi di sini variabel X-nya yaitu pendekatan matematika realistik. Ini variabel X-nya ya. Di sini variabel X-nya. Lah variabel Y-nya mana? Ini variabelnya di sini. Ini meningkat pemahaman. Ya, ini variabel Y-nya. Nah, variabel Y-nya di sini, variabel X-nya di sini. Jadi tidak selalu di depan variabel X, kadang juga variabel Y dulu baru X-nya. Karena yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman. Berarti yang kita cari di sini adalah pendekatan matematika realistiknya itu yang kita teliti. Lalu upaya ini sebagai kata pengantar untuk judul ini ya, atau enggak mengarahkan judul ini mau kemana.
yaitu sebagai upaya. Dan juga di sini ada siswa terhadap materi ini penjelasannya dari variabel-variabel ini. Nah, mungkin kalau Anda ini nanti berminat dengan judul ini, bisa Anda pakai, misalnya ini kan paling banyak ya di judul penelitian ini PGRI maupun di PGSD ini paling banyak ini kata-kata upaya ini biasanya banyak. Dan juga ini misalnya bisa Anda ganti nih, kan materinya kan macam-macam, pendekatan matematika realistik atau enggak nanti pendekatan apa gitu yang lain seperti pendekatan IPA realistik atau sebagainya, ini bisa diganti, banyak sekali bisa Anda pakai. Ini untuk yang kedua. Dan yang ketiga ini ada lagi, yaitu adalah ini hubungan antara modalitas belajar dengan prestasi belajar. Nah, yang tadi ini untuk upaya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi penyajian data melalui pendekatan matematika ini masih menggunakan pendekatan atau metode penelitian kualitatif ya. Yang selanjutnya ini adalah hubungan antara modalitas belajar dengan prestasi belajar siswa. Nah, ini hubungan ya, hubungan di sini berarti kalau kata-kata di sini hubungan ini bisa jadi ini mencari dengan metode kuantitatif ya, hubungan antara modalitas dengan prestasi belajar. Jadi variabel yang dicari yang mana, atau variabel X-nya itu yang mana? Variabelnya X-nya itu adalah modalitas belajar. Ini variabel X-nya. Sedangkan variabel Y-nya mana? Variabel Y-nya yaitu adalah prestasi belajar. Ini variabel Y-nya. Nah, di sini ketika hubungan antara modalitas belajar dengan prestasi belajar siswa, di sini ini ada modalitas belajar yang kita nanti dicari apakah ini nanti berhubungan dengan prestasi belajar. Nah, di sini menggunakan menggunakan kuan. Ini bisa Anda pakai. Nah, di sini ada lagi judul penelitian reward dan punishment dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 2 SD tahun 2002. Nah, untuk ini judul ini ada dua yang bisa dua variabel X ya. Yang pertama yaitu adalah reward, yang kedua adalah punishment. Punishment ini dua variabel yang bisa Anda cari nanti. Ini X1, ini ya X1, ini X2. Lalu yang jadi variabel Y-nya mana? Yang meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran. Nah, ini pelajaran matematika siswa kelas 2 SD. Siswa kelas 2 SD ini adalah variabel Y-nya. Nah, di sini kelas 2 SD tahun 2022. Ini kalau Anda misalnya di kakak kelas Anda sudah ada penelitian yang lalu, berarti penelitian ini pernah diteliti. Ini bisa di-upgrade tahunnya. Misalnya Anda tahun lalu diteliti tahun 2002, sekarang tahun 2004. Nah, ini bisa Anda upgrade tahunnya 2004 dengan judul yang sama. Itu nggak apa-apa, seperti itu. Jadi Anda meneliti ulang karena penelitian itu ada masa-masa kedaluarsa. Penelitian itu ada masa kedaluarsa. Mungkin 3 tahun sekali itu harus di-upgrade karena ada perubahan kepemimpinan, maka penelitian itu akan dilaksanakan kembali. Nah, ini mungkin bisa Anda ganti juga, misalnya pemberian reward atau punishment diganti pemberian apa, hanya reward aja bisa, atau pemberian punishment juga bisa, memberikan hadiah atau hukuman gitu ya. Itu nanti dampaknya seperti apa, itu nanti yang menjadi titik fokus pada penelitian ini. Nah, yang selanjutnya ini ada judul meningkatkan hasil belajar matematika dengan pokok bahasan operasi hitung campuran melalui metode tutor sebaya di sekolah. Nah, apa ini? Ini apakah variabel X-nya di depan atau di belakang? Coba kita lihat. Kalau di sini meningkatkan hasil belajar matematika dengan pokok bahasan operasional hitung campuran metode tutorial. Nah, kita cari yang akan diteliti itu apa? Yang akan diteliti adalah ini, dengan pokok bahasan operasional hitung campuran ya.
berarti di sini adalah variabel, ini adalah variabel x-nya. Nah, ini adalah variabel x-nya, kita tulis di sini variabel x-nya. Yang kemudian kita cari adalah variabel y-nya. Variabel y-nya mana? Variabelnya adalah hasil belajar yang menjadi titik, yang akan menjadi titik hasil dari variabel x-nya itu, atau yang jadi dikenai permasalahan dari variabel y-nya. Nah, di sini peningkatan hasil belajar matematika dengan pokok bahasan operasi hitung campuran ini menggunakan metode apa? Ini juga bisa menggunakan metode kualitatif ya. Kualitatif ya, ini menggunakan metode kualitatif. Nah, ini menggunakan metode kualitatif. Menggunakan metode kualitatif. Bisa Anda ganti juga di sini untuk meningkatkan prestasi belajar juga bisa, hasil belajar juga bisa. Terus operasi hitung campuran bisa Anda ganti dengan apa gitu, meningkatkan ya, di sini kata-kata meningkatkan. Nah, ya, ini yang bisa Anda ambil tuh biasanya ini dalam judul itu ya, meningkatkan, pemberian, hubungan, upaya, penerapan. Nah, ini bisa Anda pilih yang mana, atau enggak. Nah, Anda punya model atau terobosan yang baru bisa juga. Tapi dalam intinya, misalnya Anda ingin menggali, misalnya menggali yang lain, kata-katanya bisa juga dipakai, kata-kata yang untuk judulnya bisa juga dipakai, tapi dengan metode yang lain. Atau Anda menggali yang lain, mungkin perkembangan anak di kelas 1 dan kelas 2 itu bagaimana, itu bisa Anda ganti kata-kata di dalam, jadi judulnya bisa perkembangan. Nah, yang selanjutnya ada judul lagi, yaitu penggunaan metode inquiry dalam pembelajaran IPS pada pokok bahasan permasalahan sosial meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD. Nah, tahun ajaran berapa ya? Tahun ajaran 22. Nah, ini bisa di-upgrade pertama tahunnya. Misalnya ada tahun 2002, bisa di-upgrade tahun 2023. Nanti ada meneliti lagi bisa, tapi tidak boleh Anda melepaskan penelitian terdahulu, bahwa penelitian terdahulu itu pernah diteliti. Nah, di sini untuk menggunakan metode inquiry, ini mana yang variabel x-nya? Variabel x-nya sudah kelihatan di sini, yaitu metode inquiry ya. Metode inquiry ini adalah variabel x-nya, dan variabel y-nya mana? Variabel y-nya yaitu adalah meningkatkan hasil belajar ya. Ini variabel y-nya, ini variabel y-nya. Variabelnya di sini x dan y. Nah, Anda bisa menggunakan kata-kata penggunaan di sini, penggunaan metode inquiry. Jadi banyak kan kosakata yang bisa Anda pakai, dan nanti untuk penyusunan variabelnya bisa di depan atau di belakang. Lalu di sini menggunakan metode kuan apa kual? Karena ini penggunaan metode inquiry, jadi Anda hanya menggunakan metode penelitian apa? Metode penelitian kualitatif di sini ya. Dan di sini Anda bisa mengupgrade tahunnya. Nah, enak juga ini penelitian tahun lalu mungkin ada, bisa Anda cek lagi apa yang menjadi kelebihannya tahun lalu dan kekurangan tahun lalu Anda kembangkan di tahun sekarang. Jadi Anda tidak perlu bingung lagi kalau jurusan Anda PGMI, PGSD untuk mencari judul. Ini masih banyak lagi. Ini nanti yang terakhir ada studi literaturnya itu bagaimana, penelitian studi literatur. Nah, di sini ada lagi judul pembelajaran IPA, topik pesawat sederhana melalui model comparative learning, strategi dalam meningkatkan keterampilan berpikir rasional siswa. Nah, di sini kan saya berikan tadi itu ada penelitian kualitatif, ada kuantitatif sudah ya judul-judulnya tadi. Nah, sekarang ini PTK. Ini PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang mana penelitian ini harus ada tindakan yang mana tindakan itu menjadi subjek dari penelitiannya itu ya. Nah, di sini pembelajaran IPA topik pesawat sederhana melalui model komparatif. Jadi sini variabel x-nya mana? Yaitu adalah ini model comparative learning. Terus variabel y-nya mana? Nah, yaitu ini meningkatkan keterampilan berpikir.
karena di sini adalah judul ini dengan menggunakan PTK atau penelitian tindakan kelas. Jadi tindakan yang dilakukan apa? Yaitu ini. Tindakan yang dilakukan adalah melalui model comparative learning. Lalu peningkatan keterampilan itu adalah yang menjadi objeknya atau yang menjadi tujuan dari penelitian Anda. Meningkat atau enggak? Kalau setelah itu, kalau Anda menggunakan PTK berarti nanti Anda harus menerapkan, atau kalau enggak Anda sebagai peneliti yang menerapkan, berarti gurunya nanti menerapkan model ini, comparative learning. Anda yang meneliti, Anda yang mengecek itu hasilnya bagaimana. Nah, ini menggunakan metode penelitian PTK ya. Yang selanjutnya ini ada judul lagi, ini menggunakan PTK juga. Jadi kata-kata PTK itu di dalamnya itu bisa juga upaya. Dan kalau ini kan pembelajaran, bisa juga upaya, terus peningkatan bisa juga. Tapi nanti di akhir judul itu kalau bisa ditulis ya, ditulis itu ada penelitian tindakan kelas. Jadi di situ jelas bahwa judul Anda itu PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, yang selanjutnya ya, ini ada judul lagi, ini masih PTK juga atau penelitian tindakan kelas, yaitu dengan judul pemanfaatan media 3 dimensi dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 6 tentang macam-macam sendi-sendi SD. Nah, ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Kita cari variabelnya dulu. Yang menjadi variabel atau yang menjadi tindakan yang mana di sini? Yaitu media ini 3 dimensi pembelajaran IPA. Lalu yang menjadi variabel X-nya mana? Yang menjadi variabel Y-nya atau menjadi tujuan untuk dari tindakan itu siapa? Yaitu siswa kelas 6, pemahaman siswa kelas 6. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi yang awal tadi untuk judul PTK tadi menggunakan pembelajaran IPA topik pesawat sederhana, sedangkan yang kedua ini menggunakan judul dengan kata-kata pemanfaatan. Nah, di sini sudah terlihat berbeda. Oke, selanjutnya ini judulnya masih PTK lagi. Di sini tidak apa-apa video ini terlihat panjang karena ini nanti membuka inspirasi Anda kalau Anda sedang mencari judul ya. Di sini ada efektivitas penggunaan pendekatan kontekstual dalam meningkatkan kemampuan menulis rangka deskripsi. Nah, di sini kita cari dulu variabelnya. Efektivitas penggunaan pendekatan kontekstual. Jadi di sini sudah kelihatan, di sini adalah penggunaan di sini adalah variabel tindakannya. Variabel tindakannya di sini ya. Variabel X ya. Lalu dalam meningkatkan apa kemampuan menulis? Berarti di sini kemampuan menulis di sini adalah variabel Y-nya. Variabel Y-nya ya di sini. Variabel Y-nya sudah kelihatan di sini untuk variabelnya. Terus ini menggunakan metode apa? Sudah jelas ya, di sini dituliskan bahwa ini penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi di sini menggunakan PTK. Jadi kalau Anda PGM PGSD ingin sudah menjadi guru di rumah, sudah menjadi guru, bisa Anda menggunakan metode ini sekalian praktek atau PTK ini. Kalau Anda belum menjadi guru atau Anda yang meneliti, Anda bisa bekerja sama dengan guru-guru di sana. Nah, yang selanjutnya di sini ada judul faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis kerangka narasi pada siswa kelas 6 SD. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi menulis kerangka narasi pada siswa kelas 6 di sini langsung menjadi satu, bisa dikatakan di sini kita mencari faktor-faktor ya, atau kita mengidentifikasi faktor-faktor apa yang terdapat di dalam kelas 6 SD situ. Nah, di sini tahun 2002 ini bisa di-upgrade penelitian ini, bisa nanti Anda meliti lagi kalau kakak kelas sudah ada. Jadi enaknya kalau penelitian kakak kelas kita itu sudah ada, kita tidak perlu memulai dari awal lagi. Kita tinggal meneruskan saja mungkin yang belum didapat dari penelitian sebelumnya apa, mungkin yang perlu dikembangkan dari penelitian sebelumnya apa. Nah, di sini kita cari dulu untuk variabel faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis kerangka narasi pada siswa kelas 6 SD ini apa? Kita cari variabel faktor ini menjadi variabel X-nya ya. Terus variabel Y-nya yaitu kemampuan menulis.
Jadi ibaratnya di sini kalau dikatakan variabel x-nya mana, ya faktor-faktor itu bisa dikatakan variabel x. Faktor-faktornya apa bisa di variabel x. Nah ini kan masih kadang ada pembimbing yang tidak suka judul-judul yang masih kurang spesifik. Seperti faktor-faktor ini ditanya lagi, faktor-faktornya apa? Mesti ditanya-tanya seperti itu. Nah, kalau Anda menjadi misalnya yang menulis skripsi ini, itu yang Anda cari. Faktor-faktor itu yang saya teliti. Nanti saya cari, saya temukan. Nah, di sini kemampuan menulis ini adalah variabel y-nya. Nah, di sini menggunakan metode apa? Metode kualitatif. Terus perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa, penelitian, tindakan kelas pada siswa kelas 6 SD kelas 5 ya, tahun ajaran 2002. Nah di sini kita cari dulu untuk variabelnya mana, variabel perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar. Jadi kita cari variabel x nya, perpustakaan sekolah sebagai sumber untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi sini variabel x nya adalah perpustakaan sekolah ya. Perpustakaan sekolah ini adalah variabel x nya. Variabel y nya mana? Variabel y nya adalah meningkatnya hasil pembelajaran siswa. Nah ini variabel y nya, ini variabel y nya. Nah di sini judul yang tanpa penjelas yang saya tampilkan ini kalau seperti ini langsung faktor-faktor, jadi berarti yang cari faktor-faktornya. Jadi tidak ada penjelas upaya atau meningkatkan atau efektivitas, tidak ada, langsung faktor-faktor. Judul yang selanjutnya ini langsung perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar untuk meningkatkan hasil belajar. Berarti langsung kelihatan, oh berarti perpustakaan sekolah yang diteliti. Gimana perpustakaan ini memberikan pelayanan kepada siswa, memberikan bantuan pada siswa untuk memudahkan dalam mencari referensi. Nah, karena ini penelitian tindakan kelas ya. Karena ini penelitian tindakan kelas, berarti ini mungkin belum diterapkan di sekolah tersebut, di kelas tersebut belum diterapkan. Jadi kita rancang atau kita misalnya kita ingin meneliti PTK ya, meneliti perpustakaan, berarti kita nanti ketika meneliti kita melakukan tindakan bagaimana siswa ini nanti disuruh ke perpustakaan ya. Saya tadi belum melihat ini penelitian tindakan. Ternyata penelitian tindakan ini berarti nanti di skenario nanti siswa-siswa ini bagaimana nanti diajak ke perpustakaan ya. Nanti menggunakan metode siapa, Kurt Lewin apa siapa gitu nanti untuk kerangkanya, nanti siklusnya. Nanti sampai kalau menggunakan PTK harus baca-baca dulu metode penelitian PTK. Saya sudah upload videonya itu tentang metode-metode. Nah, di sini menggunakan penelitian PTK, penelitian tindakan kelas. Oke, yang selanjutnya ini adalah pengaruh strategi with not thinking berbentuk media sosial video terhadap hasil belajar IPS. Di sini juga menggunakan metode apa? Kita lihat dulu dari pengaruh strategi with thinking, berarti menggunakan metode kuantitatif ya, kuantitatif. Lalu variabelnya x nya mana, yaitu strategi buat not thinking. Terus variabel y nya mana, variabelnya yaitu hasil ini IPS peserta ya. Di sini ada variabel x dan di sini ada variabel y nya, hasil belajar. Ini variabel y nya variabel, dan di sini menggunakan metode kuantitatif ya. Oke, kita selanjutnya masuk ke judul. Nah ini semakin banyak judul yang saya bahas, mungkin Anda nanti semakin banyak gambaran ya untuk penelitian apa yang saya akan lakukan. Nah ini ada model pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Nah di sini model pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan hasil ini mana? Variabel x-nya mana? Variabel x-nya yaitu sudah kelihatan kalau ini, karena di sini sudah dijelaskan ya model pembelajaran ya. Model pembelajaran kontekstual berarti di sini adalah pembelajaran kontekstual. Lalu variabel y-nya mana? Variabel y-nya yaitu adalah
hasil belajar siswa. Ini variabel yang akan dituju dalam penelitian ini, atau variabel Y-nya, variabel X-nya ini. Lalu ini menggunakan metode apa? Di sini menggunakan metode kualitatif, yaitu menggali lebih dalam tentang penelitian ini, model pembelajaran, mencari tahu model pembelajaran ini apakah bagus apa tidak. Oke, yang selanjutnya di sini ada teknik konseling analisis transaksional untuk mengubah perilaku anak nakal di dalam kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas prasekolah dasar. Nah, di sini dalam penelitian ini menggunakan, sudah kelihatan ya, menggunakan apa? Menggunakan teknik kualitatif atau metode pendekatan kualitatif. Yang mana di sini kan teknik konseling analisis transaksional, di sini yang kita gali di sini adalah konseling analisis transaksional, terus menjadi variabel Y-nya adalah mengubah perilaku anak. Nah, di sini adalah variabel penjelasnya. Menjelaskan mengubah itu dalam rangka apa? Dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, ini variabel X-nya. Ini bisa juga dijadikan penelitian PTK. Apabila Anda misalnya ingin menjadikan penelitian PTK di kelas itu belum diterapkan hingga ada permasalahan, misalnya perilakunya jelek atau nakal, terus kita terapkan konseling analisis transaksional, mungkin di dalam kelas itu terjadi perubahan. Nah, di sini bisa Anda terapkan ini. Itu PTK bisa. Terus kualitatif juga bisa. Terus selanjutnya ini kita masuk ya yang judul-judul yang menggunakan studi literatur. Studi literatur itu tidak harus kita meneliti di kelas, karena studi literatur di sini hanya mencakup atau meneliti atau mendalami tentang data-data tertulis. Itu juga bisa, atau data-data berbentuk file ya. Di sini judul yang pertama itu menumbuhkan sikap disiplin melalui peraturan kelas secara tertulis pada siswa sekolah. Nah, kalau di sini kita cari dulu untuk variabel X-nya adalah sikap peraturan kelas ya. Ini peraturan kelas secara tertulis, ini yang nanti diteliti ya, sudah kelihatan karena ada tertulisnya. Berarti Anda nanti studi literatur. Studi literatur ini menggunakan media atau sebagai objek penelitiannya yaitu yang berbentuk hal yang tertulis. Bisa juga bisa objek buku, bisa objek data-data, atau artikel-artikel jurnal dan sebagainya. Karena ini PTK, berarti di sini nanti ini variabel X ya, salah. Ini variabel X, di sini peraturan kelas secara tertulis itu yang nanti Anda teliti. Berarti di sini nanti masuk penelitian studi literatur, dan di sini sikap disiplin ini yang menjadi variabel X-nya, atau ini di sini variabel Y-nya yang menjadi tujuan dari penelitian Anda, yaitu sikap disiplinnya. Ini apakah ngaruh apa enggak ini peraturan kelas secara tertulis ini dalam merubah kedisiplinan siswa, berpengaruh enggak? Nah, di sini yang dicek adalah peraturan kelas secara tertulis di sini. Nah, ini menggunakan studi literatur ya, studi literatur. Nah, selanjutnya kita masih melanjutkan dalam ini penelitian studi literatur juga, peningkatan hasil belajaran pada pembelajaran tematik terpadu menggunakan model problem based learning di kelas 6 SD. Ini kalau menggunakan studi literatur, tapi judul ini tidak menggambarkan studi literatur, ini bisa. Ketika Anda ada tulisan studi literatur, berarti kita nanti mencari peningkatan hasil belajar pada pembelajaran tematik itu nanti dari data-datanya. Dari data-data ada nggak peningkatan dari awal tahun semester 1 sampai semester 2 ketika menggunakan pembelajaran tematik. Nah, atau enggak Anda meneliti jurnal-jurnal yang meneliti tentang peningkatan hasil belajar pembelajaran tematik, itu kumpulkan jurnal-jurnal itu berhasil apa enggak, itu bisa ya kalau Anda menggunakan studi literatur ini. Sama juga ini penerapan pendekatan pendidikan matematika realistik untuk meningkatkan hasil belajar matematika di sekolah dasar.
Nah, di sini juga Anda nanti mengumpulkan misalnya jurnal-jurnal yang menerapkan pendekatan pendidikan matematika realistik. Terus Anda teliti antara jurnal-jurnal itu. Nah, di situ nanti Anda enggak di situ untuk meningkatkan hasil belajar itu. Atau enggak di sekolahan Anda cari data-data ternyata metode itu berhasil. Tapi melakukannya bukan terjun di lapangan tapi melalui data. Itu bisa. Jadi masuknya ke studi literatur. Terus yang terakhir ini pendidikan karakter kerjasama dalam pembelajaran siswa sekolah dasar pada kurikulum 2013. Nah, ini sudah kelihatan bahwa yang dicek itu adalah studi kurikulum 2013 dalam bentuk penerapan itu atau karakter kerjasama atau menggali di buku tersebut kurikulum 2013 tentang pendidikan karakternya. Nah, itu bisa menggunakan studi literatur. Nah, itu tadi judul-judulnya yang mulai dari awal hingga akhir. Mungkin Anda sudah ada gambaran untuk pembuatan judul bagi jurusan PGMI maupun PGSD atau judul untuk jurusan pendidikan yang lain. Nah, ini mungkin bisa menjadi gambaran Anda untuk membuat judul. Mungkin Anda yang masih dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.